Lagi bingung hidup kalian mau dibawa kemana? Lagi bingung kok kalian di sana-sana aja? Lagi bingung apa yang kalian bisa lakukan untuk memastikan masa depan kalian bisa lebih cerah? Gua jamin, kalau lu nonton video ini sampai habis dan lu lakukan semua 10 jenis investasi yang gua akan beberkan di video ini, pasti akan mengubah hidup lu. Terutama kalau misalnya kalian masih 20-an. Apalagi kalau misalnya awal 20-an dimana kalian itu masih baru aja lulus atau di penghujung kuliahnya kalian. Lu lakuin jenis-jenis investasi ini, gua jamin hidup lu berubah. So langsung aja 10 jenis investasi yang gua sendiri udah lakukan. Dan satu-satunya penyesalan adalah kenapa gue kagak ngelakuin ini lebih awal lagi. Dan gue mau kita sefrekuensi dulu nih terhadap definisi kata investasi. Kegiatan penempatan dana pada satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai terhadap aset tersebut. Aset yang akan gue bagikan di video ini akan sangat generik dan kalian semua pasti mempunyai akses terhadap aset-aset tersebut. Dan ngomong-ngomong investasi, buat kalian lagi pengen cari platform untuk berinvestasi, gue mau merekomendasikan namanya Nanovest, yaitu platform investasi yang tanpa biaya transaksi serta aman terlisensi dari Bapepti. Yang bikin platform ini unik adalah mereka sangat mempermudah hidup kalian. Di platform ini kalian bisa investasi ke kripto ataupun bahkan saham Amerika Serikat. Di satu platform ini ada lebih dari 2000 kripto dan saham. Cocok banget buat kalian para pemula untuk mulai di Nanovest karena bisa mulai dari Rp5.000 aja. Seriusan guys, Rp5.000 aja udah bisa mulai investasi. Cara investasi juga sangat simpel, kalian bisa top up, pilih produk dan langsung membeli. Menarik ya buat kalian yang mau pakai Nanovest sekarang. Kalian bisa menangin hadiah dalam rangka spesial Christmas atau Natal dengan nominal total sampai Rp25 miliar. Ada program raffle di mana kalian bisa dapat 55.000 per satu orang di refer. Ada juga trading competition pool yang berhadiah 300 juta. Serta ada stake NBT pool price 100 juta rupiah. Ingat kalian harus tetap lakukan DYOR, do your own research, ke platform-platform investasi yang sesuai, cocok, dan pastinya aman buat duitnya kalian. Buat info lengkapnya kalian bisa langsung kepoin aja websitenya nanovest.io. Dan yang gue sangat suka adalah UI UX-nya, sangat mudah untuk dipahamin. So buruan kepoin link di deskripsi. So kita mulai aja 10 jenis investasi yang bakal ngubah hidup lu. Buku. Mungkin terkesan sangat bodoh, tapi seriusan guys, menurut gue kalian kalau misalkan butuh investasi ke sesuatu, investasilah ke kalian punya pengetahuan. Dimana menurut gue satu-satunya medium yang kalian tidak mungkin ke distorsi sama orang lain hanyalah buku. Gue tahu banyak argumen bahwa bro, gue anaknya tuh visual learner. Tapi menurut gue kalau misalkan kalian itu sifatnya itu visual, itu bisa kadang-kadang ke distorsi dengan gaya penampilan orang tersebut. Dan belum kalau misalkan orangnya berkarisma, cara dia ngomong itu bikin kalian kayak menarik banget. Tapi kalau misalkan buku, itu kan benar-benar cuma tulisan ya guys ya. Tulisan dan otaknya kalian. Otaknya kalian yang menginterpretasikan terhadap buku tersebut ngomong apa. Jadi kalian beneran bisa mengkontekskan pengetahuan-pengetahuan tersebut sebelum kalian mengakuisisi ke otaknya kalian. Sedangkan kalau misalkan kita lihat video atau audio, kadang-kadang ya kita terkesima saja dengan orang-orang punya karisma kan. Dan buat gue pribadi sendiri, menurut gue kenapa kita pas muda butuh banget baca banyak buku untuk ngejaga ego kita sih. Gue gak tau buat kalian, tapi mayoritas gue lihat sih sekitaran gue kalau misalnya masih muda, pasti ambisinya besar sekali kan. Dan mereka pikir tuh mereka bisa melakukan apapun. Dengan ada buku, kita menetralkan kita punya ego. Ternyata susah ya kerja itu ya. Ternyata banyak banget yang harus gue tahu. Jadi buku itu akhirnya menetralkan diri gue untuk tahu bahwa ini adalah suatu proses. Jujur aja buku paling berapa sih? 100.000, 200.000, 300.000, paling mahal mungkin 500.000. Dan fakta bahwa kalian bisa mengerti fundamental dengan bayar 100.000, 200.000, menurut gue sih no brainer. Dan jelasnya banyak banget keuntungan-keuntungan kalau misalnya kalian suka membaca buku. Kebiasaan-kebiasaan ini juga dieko sama orang-orang ternama di luar sana, terutama Elon Musk, dimana beliau saat pas kecil dibilang suka banget sama baca buku. Dan untuk pemilihan buku, gue rekomendasiin kalian cari buku yang kontras dengan sekelilingnya kalian. Kalau misalkan kalian baca buku sesuai dengan orang-orang di sekitarnya kalian, ya pemikiran kalian juga akan sama. Berikutnya adalah gym. Olahraga. Banyak yang berasa gym itu buang-buang waktu. Terutama selingkaran gue berasa bahwa ngapain lu bayar gym 300.000, 400.000. Tapi menurut gue dengan kita menjaga badan kita, terutama saat di pagi hari, itu beneran mengubah kita punya mood dan mindset untuk menghadapi hari kita, buat kita bisa melakukan suatu aktivitas yang lebih produktif lagi. Kalau gue tidak melakukan suatu aktivitas working out, suatu aktivitas olahraga di pagi hari, gue notice gue punya produktivitas akan turun
Dan banyak banget studi-studi kenapa kalian itu harus berolahraga di pagi hari. Tapi gue yakin mayoritas dari kalian pasti kagak mau tahu terhadap studi-studinya. Kalian cuma pengen tahu apakah beneran ini bisa ngebantu hari kalian lebih produktif lagi. Kalau di konteksnya gue, cocok logigonya adalah seperti ini. Kalau gue mulai awal hari gue dengan olahraga, itu kan udah suatu tugas ya. Tapi tugas ini bisa dibilang sesuatu yang tanda kutip untuk gua warming up. Kayak komputer begitu di shutdown, pas balik lagi dia ada loading barnya kan. Menurut gue gym itu layaknya loading bar. Kalian butuh warming up, pemanasan untuk sampai akhirnya kalian bisa produktif. Dan unpopular opinion, tapi menurut gue kalian harus gym yang berbayar. Kenapa berbayar? Karena bikin kalian ada berasa suatu sunk cost. Kalian berasa, lah kok gue udah bayar gymnya, ya udahlah gue datang aja lah. Kalau misalkan gymnya itu kagak berbayar, menurut gue kita yang pemula lebih susah untuk kita mau olahraga di pagi hari. Dan gym ini berkorelasi dengan kalian punya kesehatan. Your health is your wealth. Kasarnya kagak ada gunanya kalian punya villa besar banget di Bali kalau misalkan kalian kagak bisa nikmatinnya. Jadi itu seberapa pentingnya kalian punya kesehatan. Goal. Gue yakin semua orang yang masih muda pasti mempunyai ambisi sangat luar biasa dan kalian harus jaga goal tersebut. Beneran jaga mau bagaimanapun. Mau kalian akhirnya harus bayar atau kalian harus investasi suatu biaya untuk memastikan goal kalian tercapai, ya kalian lakuin. Contoh simpelnya kalau misalnya kalian mempunyai ambisi untuk menjadi seniman dan kalian pengen kalian punya karya itu di display di Paris. Kalau misalnya kalian harus mengasah keterampilan kalian dengan membeli beberapa kelas, kalian lakuin untuk beli kelas tersebut. Di zaman internet dimana semua orang bisa diakses via DM, menurut gua kalian kalau misalkan bisa tanda kutip beli waktunya orang dengan kopi, kalian lakuin juga. Terutama misalkan kalian tahu role model kalian yang kalian berasa bisa menjadi kalian punya mentor. Lanjut adalah kamera. Gue tahu gue mungkin bias karena gue sendiri pun suka foto-foto, tapi menurut gue ada bedanya kamera dengan handphone. Karena gue yakin pasti di sini ada yang bilang bahwa bro kenapa harus beli kamera di mana sekarang orang-orang pada make handphone aja udah cukup. Menurut gue beda ya, kalau misalnya handphone itu terkesan kayak alat dopamin, kayak kalian itu kalau udah buka sekali aja kalian punya handphone kayak udah banyak banget informasi yang kalian pengen akuisisi kan. Tapi kalau misalnya kamera fungsinya cuma satu kan, dimana freeze time, membukukan satu jangka waktu dan mempraktisi bahwa kalian itu be present, bahwa kalian itu beneran fokus di sekarang. Menurut gue itu suatu praktek yang semua orang harus coba, karena sambil bertambah umurnya kalian makin merasa kok waktu jalan cepet banget ya. Dan gue sangat yakin pasti kalian juga pengen mempunyai memori kan terhadap apa yang kalian sudah jalankan selama bertahun-tahun. Agak konyol tapi kalian butuh laptop yang bagus. Gue awal-awal sangat frugal banget. Gue kalau misalkan pakai laptop tuh gue bilang ya laptop apa adanya aja. Kalau misalkan laptopnya yang tanda kutip laptop yang kentang, ya gue juga pakai aja laptop kentang. Gue kagak pengen terkesan kayak gue itu high maintenance. Tapi sambil berjalan menurut gue laptop itu bisa menjadikan alat produktivitasnya gue. Jadi itu gue ngeliat itu sebagai investasi. Kayak kalau misalkan gue beli laptop baru dan bisa menambahkan gue punya produktivitas 10 kali lipat, kenapa kagak? Kenapa gue harus memaksa diri gue untuk memakai laptop kentang dan akhirnya menurunkan gue punya produktivitas. Dan ini gue baru dapat di akhir 20-an. Menurut gue ini adalah suatu keputusan yang salah. Kalau misalnya kalian di sini mempunyai budget untuk langsung mendapatkan gadget terbaik dengan asumsi kalian itu bisa meningkatkan produktivitas kalian dengan gadget terbaru, lakuin guys. Processed food, makanan yang beneran diproses. Yes, namanya junk food itu emang enak, gue juga setuju guys. Buat gue kagak ada yang bisa ngelawan yang namanya processed food. Food yang beneran diproses, homemade food. Dan ngomongin makanan, gue juga rekomendasiin yang namanya intermittent fasting. Walaupun kagak semua orang mungkin cocok dengan gaya hidup ini, dimana kalian mempunyai jam makan. Contoh di konteks gue 8 jam doang makan, habis itu 16 jam puasa. Menurut gue itu juga bisa ngebantu kesehatannya gue. Lanjut adalah pengalaman hidup. Kalian harus bisa lakukan investasi ke pengalaman hidup, mau apapun itu, tapi paling umum adalah traveling, ya jalan-jalan, dimana sekarang lagi banyak banget jargon terhadap self-healing. Walaupun bisa dibilang lucuan, tapi menurut gua kalau misalnya self-healing ini dilakukan dengan intensi yang baik, itu beneran bisa ngebantu kalian punya produktivitas dan kalian punya kejelasan pemikiran. Karena gue tahu sambil bertumbuhnya umurnya gue, semakin banyak kan tanggungan yang harus gue taruh di pundaknya gue. Jadi menurut gue kalian harus memperbanyak pengalaman kalian ke sesuatu yang kalian tidak pernah coba.
Contoh kalau misalnya kalian di sini adalah anak kota, coba kalian ke desa. Contoh kalau misalnya kalian di sini anak desa, coba ke kota. Coba aja melakukan suatu pengalaman yang beda dengan budaya normanya kalian. Dan kalau ngomongin jalan-jalan, menurut gue satu yang paling underrated adalah kalian ke air terjun. Bukan guys, bukan masalah kalian itu keren pas foto air terjun. Tapi di dalam konteks, kalian berasa itu kalian tuh kecil banget. Bahwa namanya dunia itu sangat besar, sedang kalian tuh paling segini doang. Lalu adalah kalian punya network, kalian punya lingkaran, dimana banyak banget awal-awal berasa bahwa lingkaran, ya lingkaran aja lah bro, kenapa harus diperhatiin kan? Kalian pasti pernah dengar kan, 5 orang di sekitaran kalian, kalau misalkan dikali, habis itu dirata-ratakan, jadinya kalian juga. Dan itu kenapa seberapa pentingnya kalian punya network. Bahkan ada yang bilang, your network is your net worth. Lingkaran itu merepresentasikan kalian itu nilainya berapa. Dan bukan cuma masalah finansial lo guys lo. Dalam konteks value-nya kalian juga, nilainya kalian juga. Contoh paling mudah ada kalau misalnya lingkaran kalian tuh sekarang sukanya gosip. Ya, kalian bakal jadi orang yang suka gosip juga kan. Kagak ada yang salah, itu adalah pilihan hidup. Tapi poinnya gue adalah, kenapa kalian harus terus investasi ke lingkarannya kalian? Karena kalian akan tahu masa depan kalian seperti apa dengan melihat lingkaran kalian tersebut. Stres, gue tahu terkesan aneh, tapi ini pelajaran gue dapat dari buku Anti-Fragile Nassim Nicholas Taleb, dimana semua stres itu tidak sama. Ada yang namanya eustress, saat tekanan adalah teman baiknya kalian. Dan menurut gue itu sangat mind blown banget, karena dulu pas awal-awal gue berasa stres itu adalah sesuatu yang negatif. Tapi begitu gue mengakuisisi narasi bahwa stres itu adalah sesuatu yang positif, itu ngubah persepsinya gue. Begitu ada stres datang, gue ngelihat dulu apakah stres ini bisa memberikan gue dampak positif atau tidak. Kalau misalkan ada dampak positif, gue akuisisi. Kalau misalkan ada dampak negatif, gue eliminasi. Hidup tanpa stres menurut gue sangat tidak mungkin, terutama kita yang hidup di kota. Tapi menurut gue hidup dengan eustress itu sangat mungkin. Dan kalau misalkan kalian bisa investasi ke eustress, yep, hidup kalian akan eksponensial. Terakhir yang paling abstrak yaitu mindset. Keluarkanlah uang untuk mindset kalian itu bisa berkembang lagi. Jangan memakai yang namanya fixed mindset. Selalu terapkan yang namanya growth mindset. Dimana kalau misalkan ada suatu hal baru, kalian itu kagak langsung resistensi, tapi kalian coba memahami dulu kira-kira varian dan variabel seperti apa yang kalian bisa terima terhadap hal baru tersebut. Walaupun ini paling akhir, menurut gue ini paling penting, karena kalau misalkan kalian tidak punya mindset bahwa kalian itu bisa berkembang, percuma kalian mau investasi kemanapun, karena kalian akan berasa bahwa oh ternyata ya gue di sini-sini aja guys. Dan itu yang dielaborasi sama Robert Kiyosaki, ada mindset orang kaya, ada mindset orang miskin. Kalian harus bisa menerapkan mindset orang kaya. Bonus untuk kalian yang ngeklik video ini dengan harapan kalian bisa mendapatkan suatu investasi terhadap keuangan. Keuangan menurut Nassim Nicholas Taleb adalah sesuatu yang sangat sederhana. Dia punya 3 peraturan terhadap keuangan. Mempunyai pikiran yang jelas, yang clear, cari asimetris di mana resikonya rendah tapi upsetnya bisa besar, bisa tinggi, dan jangan ngobrol sama orang-orang idiot di dunia ini. Poin besar dari gue bikin video ini adalah kalian kalau misalnya mau investasi, gue sangat menyarankan kalian itu investasi ke sesuatu yang kalian bisa kontrol. Salah satu contohnya ya diri kalian sendiri. Dan investasi ini kan berhubungan dengan uang ya, dan uang itu membeli waktu. Gue argue semua cara atau jenis investasi yang gue bagikan di video ini bisa membuat waktu kalian lebih berharga lagi kalau misalnya kalian beneran menerapkan dari awal sampai habis. Sekali lagi ada alasan kenapa jenis investasi yang gue bagikan di video ini hanya physically dan mentally doang. Gue tidak ngebahas secara spesifik yang financially. Karena gue pengen memberitahukan ke kalian yang sifatnya materialistis itu bisa hilang kapanpun. Tapi jangan takut, karena kalian investasi ke diri kalian, kalau misalkan materialistis tersebut hilang, kalian masih punya diri kalian sendiri. Kalian punya pengetahuan, kalian punya keterampilan. Kagak ada yang bisa ambil itu dari kalian. So, gue harap kalian mulai investasi ke diri kalian juga. Itu aja jenis investasi yang gue bisa bagikan ke kalian. Mana favorit kalian? Coba komen aja di bawah. Atau kalian pengen gue elaborasi satu tipe jenis investasi lebih dalam lagi, juga tinggal komen aja di bawah. Atau menurut kalian, udah bro, kita lanjut ke video essay berikutnya. Bisa ada suggestion apa? Tinggal komen juga di bawah. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.